Materi yang terakhir yaitu dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Yang pertama yaitu peningkatan tinggi permukaan air laut. Hal ini disebabkan karena ketika atmosfer mulai menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Pemanasan akan mencairkan banyak es di kutub, terutama di sekitar Greenland. Perubahan tinggi permukaan laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan permukaan laut jika berlanjut akan menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil di Indonesia. Erosi pada tebing dan bukit pasir di pantai juga akan meningkat. Selain itu, sarana dan prasarana infrastruktur dekat pantai akan menjadi rusak. Bahkan, sedikit kenaikan tinggi permukaan laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Kenaikan permukaan laut akan mempengaruhi ekosistem terumbu karang dan dapat menenggelamkan beberapa daerah rawa-rawa di Indonesia. Yang kedua yaitu penurunan hasil pertanian. Penurunan hasil pertanian ini dengan adanya peningkatan suhu permukaan bumi dapat juga mempengaruhi hasil pertanian. Orang-orang mungkin akan beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan. Tetapi hal itu sebenarnya tidak sama di beberapa tempat, terutama di daerah Eropa dan juga Afrika. Yang ketiga yaitu kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Ketika terjadi kenaikan suhu, hewan cenderung bermigrasi ke arah kutub ataupun ke arah pegunungan untuk mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi aktivitas tersebut tidak semua hewan dapat beradaptasi. Ada juga hewan dan tumbuhan yang bisa meninggal atau mati karena perbedaan suhu lingkungan. Yang keempat yaitu terganggunya kesehatan manusia. Jadi dengan adanya pemanasan global, banyak penyakit-penyakit yang akan menyebar. Di antaranya misalkan ada penyakit kolera, kemudian penyakit diare, kemudian ada kekurangan gizi, trauma psikologis, penyakit kulit yang itu disebabkan karena akibat adanya bencana alam seperti banjir, badai, dan kebakaran. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, kita masuk yang bagian C, yaitu penanggulangan masalah perubahan iklim. Yang pertama yaitu dengan mengurangi produksi gas rumah kaca. Yang pertama yaitu mengurangi gas produksi rumah kaca. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menanam banyak pohon. Salah satunya pohon itu berfungsi atau bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer, sehingga karbon dioksida yang ada di atmosfer itu akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan untuk proses fotosintesis. Kemudian penggunaan energi yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah energi surya, energi gerak dari air dan angin, energi panas bumi, serta energi nuklir yang ramah dari karbon dioksida. Yang kedua yaitu kerjasama internasional. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di dunia ini terdapat sekitar 38 negara industri yang memegang persentase paling besar dalam melepaskan gas-gas rumah kaca. Nah, sehingga perlu adanya kerjasama internasional untuk mengurangi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh masing-masing negara industri tersebut. Dengan adanya kerjasama internasional, maka pengurangan efek CO2, pengurangan karbon dioksida, maka juga akan berdampak mengurangi efek dari pemanasan global. Terima kasih.